saya lagi tidur, karena saya itu kalau tidur lampu sering saya matiin sih Bang ya. Jadinya tuh ada, kebetulan di kamar saya itu ada AC. Jadi pas saya lagi tidur itu saya manjangin kaki, itu saya kurang paham jam berapa, pokoknya itu tengah malam saya kebangun, saya ngelihat ada sosok hitam sih tinggi, itu tuh bener-bener nginjek kaki saya, jadi saya nggak bisa gerak. Itu tingginya tuh bener-bener sampai selangit-langit. Ya jadinya si yang mantan saya ini minta agar mungkin saya tunduk, dan si sosok perempuannya ini minta tubuh saya sebagai wadahnya dia. Oke. Iya, sebagai wadahnya dia, dan di situ dia ngasih tahu juga sih kalau misalnya yang mantan saya ini sudah meninggal, dan yang mbahnya dia ini yang di Sumedang itu juga udah meninggal juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gue Saputro Kristiansyah. Dan seperti biasa hari ini gue udah menghadirkan narasumber yang bakal menceritakan pengalaman horornya saat diteror nih oleh sosok hantu selama bertahun-tahun. Kita sapa dulu, sebelah gue ada Bang Ifni nih. Halo Bang. Ya Bang. Sehat Bang ya? Sehat. Alhamdulillah. Nih Bang, lu kan diteror nih Bang ya sama sosok hantu. Iya, betul. Nah, kalau gue boleh tahu nih Bang, hantunya tuh sosok seperti apa nih Bang? Kalau sosok hantunya sih Bang, perempuan pakai jubah hijau ya, atau kebaya mungkin ya. Kebaya hijau gitu ya? Iya, kebaya hijau. Nah, itu selama bertahun-tahun. Nah, ini mulai diterornya tahun berapa nih? Mulai diterornya itu di akhir tahun 2019. 2019 sampai? Iya, sampai 2023. Oke, berarti kurang lebih hampir 3 tahun lebih nih. Iya. Karena 2019 akhir ya. Kalau iya, 2019 awal akhir. Mungkin 4 tahun. Iya. Ini akhir mau ke 2020. Buset, lama banget nih berarti ini. Iya Bang, lumayan itu cukup lama. Nah, boleh di-spill dikit nggak nih Bang? Ini kenapa sih Bang sampai diteror seperti itu? Ya, jadi sih Bang, kalau cerita awalnya ya, jadi saya pernah kenal sama mantan saya perempuan. Iya, saya kenal dia tuh di kerjaan. Sebelumnya kita pacaran dan jalin hubungan lah Bang ya. Sampai di suatu hari itu tahun 2018 saya ikut sama dia dia bilangnya itu kampungnya di Sumedang. Kampung dia di Sumedang? Di Sumedang. Nah, itu bisa dibilang awal mula lu diteror pas saat 2019 akhir nih. Iya. Berarti jedanya hampir setahun nih dari lu ke kampung dia di Sumedang sampai awal banget diteror. Awal banget teror itu 1 tahunan sekitar gitu Bang. Untuk cerita lengkapnya mungkin kita tahan dulu ya Bang ya. Mungkin nanti diceritain nih Bang ya dari awal ketemu si mantan lu nih ya. Iya, betul. Mantan lu tadi sampai awal diteror dan akhirnya nih gimana bisa lepas dari teror ini. Iya Bang. Oke Bang, kita tahan dulu nih Bang ya. Nah, buat Sobat Tengah Malam yang penasaran nih sama ceritanya Bang Ifni, simak terus dari awal sampai habis. Dan bagi kalian yang mau ngirim cerita juga di channel Kisah Tengah Malam, bisa langsung klik link WhatsApp yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan bagi kalian yang lagi nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Oke Bang, langsung kita mulai aja nih Bang ya. Kisah Tengah Malam dimulai. Ceritanya sih Bang bermula dari tahun 2016 itu gue kenal sama mantan gue. Ya, gue kenal dia dari kerjaan gue sebelumnya juga. Dan kita ngejalin hubungan lah Bang sekitar dari 2016 sampai 2019. Dan sebelumnya itu saya pernah diajak sama dia ke kampungnya dia di daerah Sumedang. Itu pertama-tama itu saya datang dari Jakarta itu ke Sumedang itu, sampai sana itu kira-kira jam 3 dini hari. Oh, subuh? Subuh, menjelang subuh itulah Bang saya ke sana.
Datang ke sana dan dia sih ngomongnya itu rumah mbahnya di daerah Sumedang itu benar-benar pedalaman banget itu. Rumahnya itu seperti gubuk sih kayak gitu dia. Oh, gubuk. Gubuk-gubuk kayu kayak gitu. Pokoknya tempatnya benar-benar pelosok banget lah bang. Ya. Nah dan di situ sih saya karena nggak tahu apa-apa ya di situ ketemu sama mbahnya kayak biasa aja sih bang. Tapi di satu momen itu saya izin sih emang pertama-tama pengen mandi karena saya pas baru datang itu kan saya sempat tidur beberapa jam karena pagi itu sekitar jam 5:30 lah itu saya mandi. Itu masih karena tempatnya agak-agak hutan kayak gitu ya, jadinya nggak terlalu terang lah ya. Oh ya. Iya, di situ saya mandi. Tempat mandinya itu dia tuh ada kayak kolam kecil gitu sih bang. Oh, kolam? Iya, bentuknya kayak jacuzzi kayak gitu yang muat untuk 2 atau 3 orang aja sih tempat berendamnya itu. Oh, untuk berendam. Iya, di situ. Dan di situ sih awal saya ngelihat kayak biasa aja, saya nggak ada menaruh curiga. Saya cuma lihat itu kayak tempatnya bener-bener adem banget, tapi ada bunga-bunga sih di dalam kolamnya itu. Oke. Iya, di dalam kolamnya itu ada bunga-bunga dan saya biasa mandi itu nggak lama sih. Ada mantan saya masuk juga kan ikut dan ya maaf ya di situ saya melakukan hubungan badan. Iya dan di situ seperti biasa sih kayak udah selesai kita keluar setelah saya mandi itu saya di dalam rumahnya yang mbah mantan saya itu aja. Tapi di situ ada bakar-bakaran dupa atau apa karena saya nggak ngerti jadi ya udah saya tuh paling di situ cuman kayak main handphone terus ngobrol-ngobrol tapi ada beberapa kejadian janggal saya nggak boleh keluar sih dari gubuk itu nggak boleh keluar kayak saya mau ke warung untuk beli rokok atau makanan nggak boleh jadi dia suruh orang lagi di situ ada tuh mbahnya tuh kayak ada mungkin anak buahnya apa ya jadi dia yang beli atau apa selama di situ juga sih hawanya kurang enak sih pas pertama-tama setelah saya mandi ya karena pertama saya datang itu suasananya masih enak kayak suasana perkampungan biasa sih bang itu masih adem cuman pas saya udah selesai itu kira-kira di jam 10 pagi lah bang dan di rumahnya itu gelap sih bener-bener listrik cuman lampu satu yang nyala. Oke. Iya jadi walaupun di luar terang itu ya di dalam rumahnya bener-bener gelap. Benar-benar gelap di situ saya tuh nggak boleh ngelakuin aktivitas apapun lah ya maksudnya nggak boleh keluar dari sekitaran rumah itu aja. Iya jadi di situ saya cuman kalau misalnya makan nanti saya beli minta tolong mbahnya itu ke anak buahnya nunggu saya sisanya di situ paling cuman main handphone atau padahal saya di situ pengen jalan lah mungkin ya keliling kampung ya. Cuman di situ nggak dibolehin sih di situ saya emang nggak penasaran, maksudnya nggak curiga. Cuman pas ada beberapa momen itu saya ngelihat ada kayak bakar-bakar dupa atau apa, saya di situ mulai jujur sih agak merinding. Cuman saya nggak berpikiran aneh sih, tetap positif karena saya taunya itu mbahnya mantan saya. Dan selama itu sih saya nggak boleh keluar sih dari rumah itu selama 1 harian itu. Dari mulai saya datang sampai jam 12 itu nggak boleh keluar. Jam 12 malam. Iya, jadinya dari pagi benar-benar sampai tengah malam saya di rumah itu aja. Saya juga momen itu saya nggak tahu sih sama sekali apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan di situ ya udah kita akhirnya sudah selesai dari situ. Pulang tengah malam itu sebelum pergantian hari kita pulang. Dan di situ ya udah hari-hari kayak biasa aja sih bang. Selama di tahun 2018 itu. Setahun setelah kejadian itu baru itu tuh bang dimulai terornya. Iya, jadi terornya itu dimulai setelah saya putus sama mantan saya itu di tahun 2019 awal. Pertengahan beberapa bulan kemudian di akhir tahun 2019 dimulailah itu terornya itu mulai dari
Saya pertama-tama sih didatengin mimpi. Iya, didatengin mimpi itu. Jadi pas saya tidur itu, di mimpi saya itu didatengin sama sosok perempuan. Dia tuh pakai baju kebaya warna hijau dari jauh. Cuman kita tuh cuman tatap-tatapan aja dari jauh. Jaraknya cukup jauh lah Bang dia. Di selama mimpi itu, saya itu ketemu sama sosok perempuan ini, ada di dalam satu ruangan. Pokoknya dia kayak rumah terbengkalai kayak gitu. Bener-bener rumahnya kosong, gelap. Kayak bener-bener rumah yang nggak dihuni udah bertahun-tahun lah. Di mimpi itu saya alamin terus sampai tahun 2023. Terus-terusan itu? Terus-terusan itu Bang. Jadi selama mimpinya itu saya didatengin itu bisa dalam 1 minggu 2 kali lah Bang ke mimpi itu. Dan di mimpi itu udah pasti saya kebangun sekitar jam 2 sampai jam 3 dini hari. Kebangunnya ya. Nah, dan di situ selama mimpinya itu setiap bertemu sama sosok perempuan ini, itu mulai dari jauh lama-lama sih mendekat sih Bang. Mendekat sampai ada momen pernah tuh dia lambain tangan ke saya, kayak ngasih isyarat kayak gitu ya. Cuman saya kan nggak tahu. Cuman di satu momen itu lama-lama dia makin dekat, lama-lama mimpinya itu dia tuh di depan muka saya aja selama beberapa kali. Itu cuman tatap-tatapan, dan setiap kali saya habis mimpi itu bangun di jam 2 atau jam 3 dini hari. Nah, jadi setelah itu makin lama mimpinya itu makin aneh itu Bang. Di sekitaran tahun-tahun 2020-an ke atas itu mimpinya makin aneh. Dia jadinya sosok perempuannya itu dia nari sih. Nari itu bener-bener dari depan muka saya sampai dia kelilingin badan saya itu selama mimpi ya. Dia keliling nari-nari ngiterin saya aja. Tapi tatapannya itu tatapan yang bikin merinding sih itu sih Bang. Iya, kalau dari sosok perempuannya sih nggak ada sosok yang menakutkan, malah terkesan kayak cantik, tapi bikin merinding aja tatapan matanya itu sih Bang. Dan setelah itu ada beberapa teror yang langsung selain mimpi itu ya, dari mulai saya 2019 sampai dengan 2023 itu. Kalau yang di terornya itu sih pernah ada beberapa kali itu Bang ya. Yang pertama itu saya pernah main ke rumah teman saya. Nah, di rumah teman saya itu salah satu teman saya itu kerasukan. Iya, dia kerasukan, dan dia itu padahal bukan, kerasukannya itu kayak sosok arwah, ngomongnya bahasa Jawa gitu Bang. Padahal dia tuh bukan orang Jawa, dia orang Makassar. Dia sama sekali nggak bisa ngomong bahasa Jawa sehalus itu. Pokoknya selama pas kerasukan itu, dia itu ngelihat ke saya. Nah, pas ngelihat ke saya itu, saya kurang ngerti bahasanya, tapi kalau diartiin, saya tanya sama teman saya yang ngerti. Dia ngomong kayak, kamu harus bertanggung jawab. Dan setelah itu kamu, pokoknya kata dia. Itu teror yang pertama ya. Terus kalau yang teror keduanya itu selang beberapa tahun lah kemudian itu, saya pernah di kontrakan saya itu sekitar malam itu Bang, jam mungkin jam 10 atau sebelum jam 12 ya, karena sebelum waktu saya tidur kebetulan banget di toiletnya itu saya ada bunyi lah di pintunya. Kayak ada orang gedor-gedor dari dalam. Terus karena saya penasaran sih saya cek. Setelah saya cek, saya lihat nggak ada apa-apa. Cuman pas saya lihat itu gagang pintunya itu gerak. Tapi nggak ada orang. Sedangkan di kontrakan itu saya sendirian. Iya, itu saya buru-buru langsung ke depan. Ya saya nggak terlalu inilah. Pokoknya saya emang agak takut juga sih di situ. Saya langsung ke depan. Dan ya udah saya hilangin aja sih semua rasa takut saya itu. Saya ke teras dan ya setelah berapa lama mungkin udah lupa, mulai saya masuk lagi tidur. Iya, saya lupain lah sebisa mungkin karena besok ada kerja kan, jadinya saya lebih mikirin itulah ya. Dan kalau yang terornya terakhir ini masih sama sih, di salah satu kontrakan itu. Saya lagi tidur, karena saya itu kalau tidur lampu sering saya matiin sih Bang ya. Jadinya tuh ada, kebetulan di kamar saya itu ada AC.
Jadi pas saya lagi tidur itu saya manjangin kaki, itu saya kurang paham jam berapa, pokoknya itu tengah malam saya kebangun, saya ngelihat ada sosok hitam sih tinggi, itu tuh bener-bener nginjek kaki saya, jadi saya nggak bisa gerak. Itu tingginya tuh bener-bener sampai selangit-langit. Dan di situ saya ngelihat sosoknya karena gelap, cuman kelihatan mata aja putih sih bang. Itu di sekitar 5 menitan lah bang. Saya itu bener-bener sadar, tapi saya nggak bisa gerakin badan saya. Iya, cukup lama berarti ya? Cukup lama itu bang. Dan sisanya ya itu setiap hari dimimpiin. Oke. Hampir seminggu, bisa 2 kali lah bang itu dimimpiinnya selama 2019 sampai 2023. Setelah itu sih bang, karena saya sering dimimpiin ya, dan mimpinya itu makin lama makin intens saya sama sosok itu. Soalnya dia udah mulai nari, terus tatap mata saya terus setiap mimpi, dan di mimpinya itu saya selalu kebangun di tengah malam. Maupun saya tidur sejam sebelumnya atau berapa jam sebelumnya, itu udah pasti kebangun di jam segitu kalau saya mimpi ya. Akhirnya sih mungkin karena saya tanya-tanya juga sih, ini maksudnya apa mimpi ini. Saya datanglah ke orang yang bisa di sekitar tempat saya tanya ke dia masalahnya apa. Dan akhirnya sih di tahun 2023 itu dia ngasih tahu saya, coba deh sini dibantu sama dia. Nanti bisa ketahuan apa yang terjadi sebenarnya, kata dia. Ya udah, itu pas pertama sih saya datang ke dia, dan akhirnya tuh saya diminta sama dia buat datang ke tempatnya itu. Saya kurang paham ya, saya pokoknya nggak sadarkan diri, atau bahasanya itu mungkin kerasukan ya. Dan di situ orang yang bisa saya tuh ngomong, coba deh kamu itu ada melakukan hal apa sebelumnya, kata dia. Karena di sini dia tuh ngomong mungkin melakukan sesuatu yang jadi kamu diteror sama sosok ini yang sama sosok yang perempuan ini. Ya udah sih, ya pas pertama itu akhirnya sebelum yang ritual itu, yang orang pinter saya ini dia ngomong coba cari. Dia minta tuh syaratnya untuk dikasih tahu minta kantil, kata dia. Kantil itu sebanyak 30 buah, kata dia pokoknya. Oh, yang kecil-kecil sini kan? Iya, yang kecil-kecil kayak gitu. Sama nanti pas di hari kita ritual keduanya lagi ini buat ngeluarin sosok ini dari tubuh saya, katanya kan. Ya udah, akhirnya pas hari hanya itu pas orang pintar saya itu ketemu, dia ngomong lah itu pokoknya saya mulai dibaca-bacain doa atau apa. Di situ saya nggak sadarin diri lagi. Nah tapi di situ yang orang pintar saya ini ngomong, katanya pernah melakukan yang namanya ritual gaib atau mungkin pernikahan gaib ya secara nggak sadar. Karena saya di tahun itu sih kan saya nggak tahu kan penyebabnya apa. Setelah kerasukan itu yang orang pintar saya itu ngomong, diruntutin lah sama dia. Iya, jadi orang pintarnya ini ngejelasin setelah saya kerasukan itu tuh bang. Dia ngasih tahu kalau misalnya si sosoknya ini ada di dalam tubuh saya sejak pertama melakukan ritual kita yang di Subang itu, sekitar di tahun 2018. Oke. Dia ada di dalam badan saya, cuman saya nggak sadar. Tapi di situ dia juga ngomong kalau dia jadinya berinteraksi ya sama orang pintarnya itu, yang sosok perempuan ini di dalam tubuh saya. Dia ngomong, ya saya mau ngasih lihat aja eksistensi saya. Kalau sebenarnya saya ini sudah ada di dalam tubuh saya ini udah lama. Karena saya buat perjanjian sama si wanitanya ini, yang mantan saya ini. Secara nggak langsung, tapi saya tidak tahu. Kata dia, makanya dengan cara ini seperti ya jadinya si yang mantan saya ini minta agar mungkin saya tunduk, dan si si sosok perempuannya ini minta tubuh saya sebagai wadahnya dia. Iya, sebagai wadahnya dia. Dan di situ dia ngasih tahu juga sih kalau misalnya yang mantan saya ini sudah meninggal, dan yang mbahnya dia ini yang di Sumedang itu juga udah meninggal juga. Di situ sih saya karena pengen tahu ya ini bener apa enggak, akhirnya sih saya cek juga. Saya datang itu ke rumah
mantan saya. Di situ saya tanya sih sama orang tuanya. Dan orang tuanya juga jelasin kalau dia tuh meninggal di tahun 2022 juga karena penyakit nggak jelas juga. Tiba-tiba aja lagi sehat terus sakit drop itu selama hampir 1 minggu dirawat. Setelahnya itu sembuh, pulang dari rumah sakit itu kira-kira katanya sih siang, maghribnya itu baru dia meninggal. Berarti meninggal di rumah? Meninggal di rumah. Terus kalau yang mbahnya itu saya nggak tahu juga sih dia, tapi sih kalau infonya yang orang pintar itu ngomong ya sama yang sosok perempuan, katanya yang mbahnya itu sudah meninggal juga. Ternyata yang perempuannya itu dia mungkin ada minta tumbal, jadinya yang mantan saya ini sama yang mbahnya itu yang dia ambil. Iya. Okay. Mungkin seharusnya saya, cuman karena mungkin persyaratannya ada yang dilanggar mungkin ya sama yang mantan saya itu sama yang mbahnya, jadi mereka lah yang diambil sama yang sosoknya ini, yang sosok perempuan yang ada di saya. Setelah itu saya nggak ada teror lagi. Pokoknya setelah itu aman sampai sekarang. Nggak datang-datang lagi tuh? Nggak datang-datang lagi. Kalau diruntutin masalahnya pas saya lihat, ya ternyata emang pelakunya ini yang perempuan ini, yang mantan saya. Dia yang bikin saya kena teror selama 2019 sampai 2023. Oke Bang, jadi kan sekitar tahun 2016 tadi jadian sama cewek lu ya? Iya, betul. Maksudnya pas 2018 kan lu diajak nih ke rumah mbahnya? Iya. Maksudnya dari 2016 ada nggak sih gelagat-gelagat aneh dari mantan lu Bang? Maksudnya dari keluarganya apakah emang ada turunan orang pinter atau gimana? Oh iya, kalau misalnya gelagat aneh nggak ada sih Bang. Cuman emang sebelumnya sih dia posesif banget ya. Oh, posesif? Iya, posesif banget. Jadi selama 2016 sampai 2018 itu yang sebelum saya ke Sumedang itu nggak ada sih Bang. Pacaran kayak biasa aja. Biasa aja? Iya. Maksudnya itu beneran rumah mbahnya atau bukan? Kurang tahu juga sih Bang. Iya, soalnya sekali seumur hidup sih ke situ. Iya, maksudnya dari orang pinter yang nyembuhin lu nih Bang nggak ngomong juga dia? Nggak ngomong. Atau itu mbahnya atau emang dukun daerah situ nggak ngomong? Iya, cuman sih kalau yang orang pinter saya itu ngomong dia orang bisa. Cuman sih kalau silsilah dia sama mantan saya ini keluarga atau enggak dia nggak tahu. Dan saya juga nggak tahu sampai sekarang itu. Iya sih, maksudnya kan lu diajak ke sana bisa jadi berarti kan dia kan secara nggak langsung pengen melet lu nih Bang ya, biar tunduk. Iya mungkin itu sih Bang. Iya. Jadi si setannya itu yang ibaratnya yang ngerjain lu ini yang sosok hijau ini ya. Iya. Pakai kebaya hijau. Iya. Yang lumayan cantik ini. Iya. Dan dia bisa aja ngejebak lu berarti nih Bang ya, jatuhnya ya. Ya kalau dari cerita yang orang pintar gue sih itu sih dia ngasih tahu. Iya, kayak dijebak. Soalnya gue nggak tahu sama sekali. Lu kesana nggak tahu itu mbahnya atau bukan. Iya. Cuman dia bilangnya ini mbahnya. Iya, karena emang niat awalnya sih ngomong dia pengen ke rumah mbahnya ya. Kita sekalian liburan aja sih Bang, walaupun 1 hari aja. Tapi pas saat di sana nih ya kan itu seharian full di iya, rumah. Lu ngeliat dia ngobrol sama mbahnya nggak? Mantan lu ini? Ada sih Bang, berapa kali ngobrol. Maksudnya ngobrol seperti anak sama cucu sama mbah gitu atau ngobrol formal atau? Ya ngobrolnya formal aja sih. Kita juga ngobrol satu meja makan, ngobrol cakap-cakap biasa aja. Kita bertiga, iya. Oh, jadi kayak emang bener-bener ini mbahnya ini. Pas pertama datang dia juga salim kan biasa? Iya, dia sih ngomong ini mbahnya katanya dia. Saya juga momen pertama itu baru ketemu. Ya udah saya juga nggak naruh rasa curiga juga sih Bang setelah itu. Iya. Berarti harus hormat lah namanya juga sama mbahnya kan. Iya, itu sih. Iya, nggak boleh macam-macam berarti nggak enak juga kan. Namanya cucu. Iya. Tapi ya ada suatu hal yang ibarat bisa dibilang nggak pantas lah Bang ya. Iya. Buat sobat tengah malam ya jangan sampai ditiru lah ya Bang ya. Ini namanya kesalahan, kita sudah ibarat bertobat lah ya Bang ya. Udah berubah. Buat pelajaran aja nih buat sobat tengah malam nih. Ya berarti semua orang juga pernah punya salah Bang ya. yang penting kedepannya itu kita harus belajar dari kesalahan kita. Iya, lebih memperbaiki diri gitu ya. Berarti jangan sering-sering menghujat walaupun orang pernah begituan. Yang penting depannya nggak pernah lagi Bang ya. Ibaratnya udah bertobat lah gitu. Iya. Dan ini kejadian awalnya dari orang pinter itu saat lu itu berhubungan sama mantan lu itu. Iya. Disitulah letak lu kawin dengan si Jin ini? Iya, di situ jadinya
dia tanpa sepengetahuan gue juga sih Bang ya, dia langsung ya mungkin dia ada buat perjanjian dulu sama mbaknya itu, dia minta tolong mungkin ya. Dan di situ ya gue yang jadi korbannya. Iya sih, maksudnya kita bisa ngewajarin sih Bang ya, namanya juga pacaran di tempat seperti itu ya pastilah ada pikiran pengen begitu. Cuman yang lu nggak tahu ini ternyata dia udah kayak udah niatan pengen melet lu dengan cara seperti itu. Iya, betul sih Bang itu. Oke. Dan tadi kan dia juga sempat bakar-bakar kayak semacam dupa itu ya. Iya, bakar-bakar. Dan itu juga lu nggak tahu itu. Gue nggak tahu sama sekali itu Bang. Lu mikir mungkin orang-orang sono kebiasaannya seperti ini. Iya, demen betul bau sih dupa. Bang. Iya. Kan emang ada beberapa orang sih yang demen sama bau dupa. Jadi ada yang bilang untuk ngilangin nyamuk lah. Iya. Ada yang bilang untuk apalah, yang penting wanginya enak. Buhur juga tuh yang kecil segini bakal buhur, katanya enak wanginya. Ya kita juga nggak bisa itu ya, apa namanya, tiba-tiba curiga, kayak culture shock gitu loh. Iya. Orang dia seringnya kayak gini, kita tiba-tiba curiga kan gak enak juga. Iya, betul sih Bang itu. Saya nggak ada rasa curiga sih dari awal emang. Iya, apalagi tahu sendiri nih kalau keluarganya cewek gue, ngapain curiga kan gitu. Iya. Nah ini yang pengen gue tanyain lagi nih Bang, mungkin sedikit personal ya Bang ya. Dia kan melet lu nih Bang, kok bisa-bisanya lu mutusin dia? Ya mungkin itu ada sih Bang beberapa momen ya. Kalau gue dengar penjelasannya juga dari yang orang bisa itu yang gituin gue. Gue soalnya sempet tanya juga, kata dia itu salah satu mungkin peletnya itu ya bisa pecah kalau kita secara nggak sadar. Secara nggak sadar kita tuh terlepas dari itu. Jadi si yang perempuan, yang mantan saya ini, dia mungkin melakukan kesalahan. Dan itu yang benar-benar bikin secara nggak langsung kayak matahin mungkin ya peletnya itu. Iya, karena soalnya langsung dari hati saya sih istilahnya. Bener-bener udah dikecewain ya, di situ mungkin nggak berjalan karena di situ saya juga udah gimana ya maksudnya, saya mungkin udah mulai dekat sama agama juga atau apa. Di situ udah rutin ada ibadah atau apa, di situ mungkin ya, di situ ya udah mulai terlepas lah atau luntur. Karena di tahun itu sih emang bener-bener udah kayak mati rasa aja sama dia karena ada beberapa dikecewain kayak gitu. Iya, yang gue tahu nih Bang ya, kalau namanya pelet itu kan walaupun dikecewain, walaupun diapain, tetap ngejar-ngejar nih. Iya, itu sih yang dirasain. Cuman dari hati lu emang udah nggak ada rasa sama sekali itu dari dia. Nggak ada rasa itu Bang. Berarti kemungkinan besar nih ya, dia dikasih syarat sama mbahnya nggak dilakuin. Kemungkinan itu sih, ada pantangan yang mungkin dia nggak lakuin, ya jadinya hancur kayak gitu. Iya, peletnya hancur dan tadi kan mohon maaf dia sampai meninggal. Iya. Berarti itu si setannya ini ya, kita bilang setan yang perempuan yang ini, yang sosok ini yang baju hijau, dia sendiri yang bilang kalau si mantan lu sama mbaknya yang meninggal gara-gara dia. Iya, dia ngambil karena ada salah satu persyaratan ya, pantangan yang mungkin benar-benar mereka nggak lakuin. Berarti pengakuan dari si jinnya langsung. Iya, dan tadi lu juga sempat itu Bang ya, ke keluarganya emang nggak wajar ya, kurang. Iya, meninggalnya nggak wajar. Tiba-tiba sakit, pulang dari rumah sakit nggak lama meninggal. Iya. Tapi sempat lu tanya nggak Bang, sakitnya apa? Pas di dokter didiagnosa kenapa? Kalau yang keluarganya sih ngomong nggak ada diagnosa penyakit apapun, dia nggak ada didiagnosa jantung, kanker atau penyakit apapun yang parah, nggak ada. Cuman emang sakit aja kayak gitu. Pokoknya keluarganya itu ngasih tahu ke saya tiba-tiba sakit, dokter itu nggak bisa ngasih tahu diagnosanya secara jelas. Iya, jadi nggak kebaca lah ya istilahnya, kalau di dunia kedokteran itu nggak kebaca. Mungkin ke rumah sakit itu bilang sehat-sehat aja berarti? Sehat-sehat aja. Dokter nggak nemuin penyakitnya apa, tapi dia bener-bener sakit. Orang tuanya tadi ngomong itu kayak nafasnya tuh sesak, bener-bener nggak bisa. Terus bergumam sendiri lah, dia sering ngigo. Ngigo. Iya. Berarti aneh juga berarti ya? Iya. Kalau misalnya napas sesak, kita ke dokter, ya mungkin paru-paru. Iya. Entah itu sering ngirup polusi, ngerokok atau gimana kan.
Kita nggak tahu. Tapi pasti ada diagnosanya dong kalau emang dia nyesek. Tapi Iya. lu bener-bener nggak ada sama sekali dari Nggak keluarganya. ada diagnosanya sama sekali sih itu bang. Udah dicek semua kesehatannya benar-benar nggak ada. Dokter sempat ngasih tahu mungkin dia demam atau kelelahan. Kecapean. Iya, cuman yang herannya juga sih dirawat sampai 7 hari itu sih. Lama lah ya. Lama sampai Maksudnya 7 hari. selama dilawat 7 hari dan dokter nggak bisa nemuin penyakitnya. Apa yang mau ditanganin kan bingung. Kalau misalnya penyakitnya kena paru-paru, ya ditanganin paru-paru. Iya. Ini dia nggak ada yang ditanganin berarti selama Nggak 7 ada hari. yang ditanganin. Makanya pas di hari ke-7 itu dia udah bisa pulang sih itu bang siang. Iya, bingung juga dokternya loh. Iya. Apa ngapain dirawat kan begitu ya. Iya. Ibadah kasarnya ya. Cuman setelah pulang malah meninggal. Iya, beberapa jam itu bang siang orang tuanya tuh kasih tahu sehat aja dia udah maksudnya dia udah bisa jalan lagi, maksudnya udah sehat lagi. Tapi tiba-tiba meninggal. Tiba-tiba meninggal itu pas maghrib, tiba-tiba dia sakit drop lagi. Nah di situ tuh udah nggak ketolong mungkinnya, terus tiba-tiba yang ngembusin nafas terakhir aja. Tapi sebelum ngembusin nafas terakhir itu dia kejang-kejang sih katanya. Oh, sempet kejang. Iya, sempat kejang kayak gitu. Oke, berarti agak aneh ya bisa dibilang Iya. ya. Duh, gila sih. Dan mbahnya juga ternyata diambil. Dan kalau mbahnya lu nggak tahu sama sekali ceritanya. Mbahnya gue nggak tahu karena gue nggak datang ke sana. Nah, dan orang tuanya juga nggak cerita itu. Orang tuanya nggak cerita. Repot juga ya berarti ya. Alhamdulillahnya, tapi lu nggak apa-apa bang ya. Maksudnya nggak sampai diambil nyawanya. Walaupun tadi selama kurang lebih, berarti 5 tahun nih dari 2018 ya. Dari 2018. Sampai 2023 kurang lebih 5 tahun lu diikutin sama si sosok ini. Tapi lu alhamdulillah nggak sampai kecelakaan. Nggak pernah ya. Nggak pernah sih bang. Cuman sih emang orang pinter gue ngomong sebelumnya emang gua katanya yang beneran bakal diambil. Iya. Oke. Karena sosok perempuannya ini bukan sebagai wadah aja sih masuk ke gua. Dia juga ya suatu hari mungkin bakal diambil lah ya. Tapi dia mungkin ada perjanjian sama yang mantan gue ini, tapi mungkin dilanggar. Oh iya. Mungkin kalau dia nggak ngelanggar perjanjian itu, yang Bisa jadi gue. Karena dia ngelanggar, jadi dia sama si mbah ini yang diambil. Iya. Gila sih. Berarti bisa dibilang sepele lah bang ya. Untuk melet orang nyawa bisa hilang. Berarti pas main ke keluarganya ini lu juga nggak nyinggung tentang mbahnya yang di Sumedang itu nggak? Gak nyinggung sama sekali sih bang. Di situ gue nggak, karena gue cuman fokus nanya ke mantan gue aja ini dia. Meninggalnya kenapa? Iya, meninggalnya kenapa. Dan juga lu nggak tahu ya bang, berarti ya bang, jeda antara meninggalnya mbahnya sama si mantan lu ini nggak tahu? Iya nggak tahu, tapi sih waktu itu dibilang sosoknya ini yang dia ngomong itu di tahun yang sama. Oke, 2022? Iya, 2022 di tahun yang sama. Tahun sama, tapi jedanya bulannya itu nggak tahu? Bulannya nggak tahu. Oke. Entah itu abis si mbahnya meninggal, si anaknya meninggal, cucunya meninggal kita nggak tahu ya? Iya. Atau jeda beberapa bulan juga nggak tahu, dan juga nggak ada penjelasan dari keluarga ya? Nggak ada penjelasan dari keluarga. Yang penting sosoknya itu ngomong di tahun yang sama. Iya sih, benar-benar. Oke, itu tadi cerita dari Bang Ifni nih. Jadi kurang lebih 5 tahun bang ya ditempelin sosok si wanita berkebaya hijau kayak tadi. Iya, betul. Itu juga karena ada ritual yang dilakuin yang Bang Ifni juga nggak tahu nih. Iya, betul bang. Bang Ifni semacam dijebak ya bang ya. Iya. Oke bang, thank you banget ya bang. Iya bang. Udah mau share pengalaman pribadi yang luar biasa nih dari Sobat Tengah Malam. Gimana pendapat kalian, tulis di kolom komentar nih. Kalau kalian suka dengan video ini bisa share, like, dan subscribe channel ini. Oke, segitu dulu akhir kata gue Putar pamit undur diri. Bang Ifni juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.